Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Aksa Ramadansyah, saya dari ITK 8. Hari ini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan tentang proyek akhir saya berjudul Rancang Bangun Website SMK Al-Azhar Plus Bogor sebagai sistem informasi dan promosi sekolah menggunakan Laravel 13. Sebelumnya izin Pak untuk mulai menjelaskan atau menjabarkan eh, tentang proyek akhir saya pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai dari latar belakang. Di era digital saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat dan mudah diakses menjadi sangat penting. Itu salah satu hal yang menjadi latar belakang saya untuk mendapatkan atau apa mendapatkan sebuah ide kalau misalnya mendaftar sekolah itu ternyata bisa lebih cepat dengan era digital saat ini dengan informasi yang cepat dan mudah diakses tuh ya kayak gitu. Jadi kita membutuhkan website sekolah di mana sekolah ini tuh bisa promosi tanpa harus lama-lama. Jadi bisa cepat dengan era digital saat ini. Banyak sekolah yang masih belum memiliki sistem informasi yang terstruktur dan modern. Oleh karena itu dibuatlah website profil sekolah untuk membantu menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Itulah kenapa saya memilih untuk menggunakan Al-Azhar ini atau SMK ini sebagai objek saya dalam bentuk saya membantu untuk mempromosikan penyampaian informasi informasi sekolah ke dunia luar dengan sangat cepat dan efektif dan efisien. Itu untuk latar belakangnya, rumusan masalahnya itu kayak yang pertama, bagaimana menyampaikan informasi sekolah secara efektif. Gimana sih caranya kita menyampaikan informasi sekolah tuh secara efektif? Sedangkan sekarang tuh eranya digital. Orang tuh udah males kalau misalnya harus ngeliat brosur, ngeliat banner. Males. Sekarang semua serba digital, HP, laptop, semua ada di tangan mereka. Jadi dengan kita membuat website sekolah, setidaknya orang mau membuka karena mereka semua ada di HP atau laptop. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memudahkan admin dalam mengelola konten. Nah, ini salah satu rumusan masalah saya. Kenapa? Karena admin nantinya kalau misalnya dalam mengelola konten ini, saya inginnya admin tuh tidak perlu bertele-tele atau tidak perlu mikir gimana cara mengelola konten. Kayak CRUD-nya itu gimana, create, read, update, delete itu seperti apa. Itu saya ingin memudahkan untuk adminnya nanti. Itu yang kedua. Yang terakhir di rumusan masalahnya itu bagaimana membuat tampilan website yang menarik dan user friendly. Di mana user itu jadi sama seperti adminnya, tidak perlu ribet-ribet, repot-repot untuk mikir belajar gimana cara mempelajari si sistem informasi yang saya buat ini, dan pastinya tampilannya akan menarik. Nah, itu rumusan masalah yang ketiga. Tools yang saya gunakan, Pak, ini lumayan banyak. Saya menggunakan Laravel 13 karena saya instalnya yang Laravel 13. Ini saya gunakan sebagai framework saya, sorry, untuk backend-nya. Laravel 13 ini memudahkan saya dalam pembuatan pengerjaan ini sehingga alhamdulillah bisa terrealisasi sekitar 50% mungkin udah tercapai karena dalam modulnya saya sudah mengerjakan sekitar tiga tiga atau empat modul yang telah terlaksana, bukan terlaksana, terpenuhi lah. Itu Laravel 13 yang saya gunakan. Lalu yang kedua ada Blade template. Ya, saya gunakan Blade. Jadi ada rute-rutenya. Jadi seperti login Blade PHP, lalu beranda Blade PHP, lalu database Blade PHP. Itu saya menggunakan itu sebagai frameworknya biar memudahkan saya dalam pengerjaan sehingga saya tahu alurnya kemana-kemananya. Lalu saya menggunakan Tailwind CSS untuk memudahkan saya untuk menggunakan membuat tampilan UI yang lebih menarik tapi lebih mudah. Saya menggunakan Tailwind CSS. Lalu yang terakhir dari database-nya saya menggunakan MySQL. MySQL itu karena satu-satunya pilihan saya untuk membuat database. Saya menggunakan MySQL untuk pilihan saya untuk di database-nya. Itu tools-tools yang saya gunakan. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang website-nya. Bentar ya, Pak. Oke, ini ada di halaman berita, sorry, ada di halaman home, beranda dari yang seharusnya user lihat, user gunakan di saat penggunaan dari website sekolahnya ini.
Mungkin secara tampil masih belum bagus karena saya juga masih dalam tahap pengerjaan. Mungkin baru sekitar sekitar 50% saya baru mengerjakan. Jadi saya baru memikirkan logik-logiknya, belum sampai ke tahap yang UI-nya harus bagus seperti apa. Tapi setidaknya ini telah memenuhi apa yang saya inginkan setidaknya. Di sini saya menggunakan beberapa CSS seperti kayak hover, naik, banyak hover, hover naik, lalu ada shadow shadow dropnya. Lalu di sini ada kayak penggunaan apa? Saya lupa. Bentar, Pak. Di Homeblet PHP itu saya menggunakan slider ya, wrapper slider saya menggunakan slider. Jadi setiap 3 detik eh, saya gunakan untuk membatas setiap 3 detik langsung skip ke foto selanjutnya. Nah, tapi saya tambahkan tombol untuk memudahkan nantinya user dalam melihat-lihat. Seperti itu, Pak. Ini belum bisa dipencet karena saya baru membuat hovernya saja, belum belum masuk apa ke halaman page dari si event atau kegiatannya. Niatnya saya akan buat lebih banyak lagi sih, Pak. Untuk event kegiatannya dari event-event atau kegiatan yang ada di SMK Lazard ini. Di sini ada footernya alhamdulillah sudah bisa dipakai walaupun belum belum ngeri. Tapi ya saya akan memperbaikinya sih Pak untuk bisa jauh lebih baik lagi di kedepannya ini. Masih sekitar 50%, belum sampai 100%, tapi saya akan buat yang jadi yang lebih terbaik. Langsung aja kita masuk ke admin terlebih dahulu Pak. Admin login. Karena di sini logik-logiknya sudah mulai dipakai Pak. Saya mulai ribet di sini. Oke, untuk login admin saya di sini gunakan eh dari dari Laravelnya saya gunakan sintaks dari Artisan. Saya pakai PHP Artisan Tinker untuk bisa membuat username dan passwordnya itu apa? Bisa di setting login buat PHP. Nah, lalu di di admin controllernya, nah di sini Pak, saya ya semuanya ada di sini. Jadi untuk request masuk dari admin itu akan dikelola di sini di admin controller PHP, di mana saya sudah mengatur email dan passwordnya sehingga kalau ada error email password maka akan ada pemberitahuan kalau email atau passwordnya salah. Oke, kita pakai dulu yang ini. Kita akan login dulu. Passwordnya 1234566. Kita login. Bismillah. Oke. Untuk dashboardnya baru segini aja sih Pak. Belum ada peningkatan. Baru ya saya baru simple di dashboardnya karena saya masih terlalu banyak memikirkan referensi dan konsep. Itu salah satu kesalahan saya. Tapi saya akan buat lebih bagus lagi di dashboardnya. Di sini di dashboardnya di mana nanti itu bakal bisa ngelola konten, itu ada berita, ada galeri, lalu ada nanti jurusan akan saya ubah sih, data-data jurusan akan diubah jadi jadi kemarin tuh ada berita, ada galeri. Oh saya lupa, saya lupa tapi nanti bakal saya ganti untuk yang ini. Di sini ada berita, nantinya konten, ada galeri. Lalu di sini nanti saya agak lupa, tapi nanti saya akan ubah. Di sini belum ada untuk yang galeri dan jurusan, saya baru buat yang sampai yang berita. Tapi yang berita ini alhamdulillah udah bisa. Walaupun belum sampai ke database. Soalnya di database saya masih belum buat, saya masih perlu buat yang lain-lainnya. Jadi database-nya belum, tapi setidaknya logiknya saya sudah mengerti. Di sini ada untuk kita tambah berita, di mana nanti admin akan membuat berita, misalnya event kegiatan tasyakuran kemerdekaan Indonesia. Oke, ini misalnya merayakan kemerdekaan
Indonesia dengan penuh syukur lah, anggaplah syukur. Kalau kita choose gambar yang akan kita gunakan, misalnya tasyakuran kemerdekaan. Ini, set, di sini udah masuk filenya, si fotonya, lalu bisa kita upload. Nah, seharusnya jika database-nya itu sudah ada, dia seharusnya bisa muncul di kembali. Nah, nanti harusnya muncul di sini, tapi karena saya belum buat database-nya, jadi jadi masih belum muncul, Pak. Tapi pasti bakal saya kerjakan lagi. Saya baru bikin beberapa sih, tapi alhamdulillah sudah mencapai 50% dari segi modulnya ya, Pak ya. Walaupun baru tampilannya saja, tapi dari segi modulnya, alhamdulillah sudah 50%. Kurang lebih gitu sih, Pak. Balik lagi ke kesimpulan, oke. Kesimpulan terakhir, Pak. Di mana saya menjadikan SMK Al-Azhar Plus Bogor ini adalah sebagai objek karena saya ingin membantu SMK Al-Azhar Plus Bogor ini untuk mempromosikan sekolahnya ini ke dunia luar, ke banyak orang dengan informasi yang cepat, efisien itu kan susah kalau misalnya di dunia sekarang kalau menggunakan brosur-brosur. Jadi saya ingin membantu SMK Al-Azhar Plus Bogor ini untuk mempromosikan sekolahnya lewat dunia digital saat ini. Itu kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron